Bab 668. Biarkan aku memikirkannya. Lagi pula, Davin Ye telah melihat Glenn ketika dia berada di supermarket. Dengan kepintaran Davin Ye, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebaknya? Dia bahkan telah menyelidikinya secara pribadi. Jadi dia tidak mungkin tidak mengetahui masalah ini. Oh. Golden Ye mengangkat alisnya, dan wajahnya yang tadinya suram tiba-tiba tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya, malah memberi orang perasaan dingin yang menggigit. Senyuman ini membuat Audrey Han merasa ada yang tidak beres, dia bingung, dan dia langsung meraih lengan baju Golden Ye. Tapi itu jelas bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia bisa tahu tentang itu bukan karena aku yang memberitahunya. Itu dia. Tidak peduli alasan apapun, dia tahu itu sebelum aku. Tapi kamu malah terus menyembunyikannya dariku, berharap kalau ayah kandungnya tidak tahu tentang hal ini. Ini adalah proses masalahnya, kan? Audrey Han tidak bisa membantahnya. Golden Ye menyipitkan matanya, tatapannya tajam, dan aura di tubuhnya menjadi dingin. Apa begini? Audrey Han menurunkan matanya, itu memang benar pada awalnya, tetapi sekarang berbeda. Cukup. Golden Ye tiba-tiba memotong perkataannya, dan dia tidak marah atau apapun, suaranya tenang seperti biasa, tetapi semakin dia seperti ini, semakin Audrey Han merasa takut. Kamu sekarang kecewa denganku, dan ingin bertengkar denganku. Golden Ye tidak menjawab. Kamu ingin putus denganku? Audrey Han bertanya lagi. Golden Ye mengangkat matanya dalam, fitur wajah Audrey Han tercermin di matanya, aku tidak tahu. Kata-kata itu membuat hati Audrey Han tenggelam, bibirnya tiba-tiba menjadi sedikit pucat, aku maksudnya kamu tidak tahu. Dengan kata lain, dia benar-benar memikirkan ini. Audrey Han mencengkeram lengan mantelnya erat-erat. Kemeja yang telah disetrika olehnya menjadi lecek sekarang. Jadi apa maksudmu sekarang? Kamu tidak tahu. Itu berarti kamu benar-benar memikirkannya tadi. Mengapa? Hanya karena dia adalah putramu. Jadi kamu malah tidak senang. Golden Ye berdiri di sana, seolah mati, tidak bergerak. Audrey Han menatapnya, kekuatan di tangannya menegang. Ayo bicara, apakah kamu pernah memikirkannya? Kamu ingin putus denganku? Begitu kata putus keluar, mata Golden Ye bergerak, dan dia dapat melihat matanya yang jernih jelas penuh dengan kecemasan, seolah-olah jarum telah ditusuk ke dada Golden Ye. Dia tidak pernah berpikir untuk putus. Bahkan ketika tiba dia mengetahui bahwa dia telah menipu dirinya, dia tidak pernah memikirkan itu. Wanita di depannya dulunya adalah orang yang tidak bisa dia dapatkan, dan dia adalah wanita yang muncul di mimpinya setiap malam selama 5 tahun. Setelah akhirnya mendapatkannya, bagaimana dia bisa putus? Hanya saja, sekarang, hatinya sedang kacau. Golden Ye menundukkan kepalanya dan perlahan mendorong tangan kecil yang memegang lengannya. Pada awalnya Audrey Han tidak senang, matanya melebar untuk bersaing dengannya, dan dia dengan kuat menggenggam lengannya tanpa melepaskannya. Golden Ye mengangkat matanya dan meliriknya, melihat ada air mata di matanya. Dia merasa sakit hati, tetapi pada saat ini perasaan marah karena ditipu telah menutupi kesedihannya, dan akhirnya dia menghela nafas, lepaskan tanganmu. Tidak mau. Audrey Han cemberut dengan air mata di matanya, jika aku melepaskannya, apakah kamu tidak akan pernah datang mencariku lagi? Dia bertanya dengan hati-hati. Golden Ye menatapnya dan tiba-tiba tertawa, lalu berkata, apakah kamu juga takut kehilangan aku? Mata Audrey Han melebar, air matanya berlinang di matanya dan tidak jatuh. Matanya terlahir dengan indah, dan air mata yang kini berlinang di matanya terlihat seperti awan biru besar yang terbungkus kabut, seperti mimpi. Dia menggelengkan kepalanya, jangan marah, oke. Itu benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Akhirnya, mereka bisa bersama. Apakah karena masalah ini, keduanya harus dipisahkan lagi?
Meskipun Golden Ye yang menempel padanya selama ini, sepertinya dia yang menang dan Golden Ye kalah. Tetapi hanya Audrey Han sendiri yang tahu bahwa dalam hal perasaan, tidak ada menang atau kalah sama sekali. Meskipun Golden Ye yang selalu berinisiatif, tapi hatinya perlahan mendekati Golden Ye, dan Audrey Han sendiri tahu soal ini. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti mencintai Golden Ye. Tetapi pada akhirnya, Golden Ye menarik lengan bajunya dari tangan Audrey Han. Audrey Han hanya merasa tangannya kosong, dan dia mundur beberapa langkah. Biarkan aku memikirkannya. Golden Ye menatap matanya, dan berkata-kata demi kata, aku tidak bisa berpikir dengan jelas sekarang. Bibir Audrey Han bergerak, saat kamu memikirkannya dengan jelas. Apa kamu akan putus denganku? Golden Ye mengerutkan kening. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi kamu melakukan ini sekarang. Glenn adalah anakmu, bukankah ini hal baik? Kupikir, bahkan jika kamu marah, setidaknya kamu akan bahagia, tapi aku tidak menyangka. Kemarahannya begitu besar, sampai menutupi segalanya. Apakah dia salah? Biarkan aku memikirkannya. Golden Ye mengatakan ini lagi. Audrey Han merasa seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Dia menutup matanya dan bersandar ke dinding dengan lemah. Ya, jika kamu mau memikirkannya, kalau gitu pikirkanlah dengan baik. Tidak ada suara di sekitarnya, dan setelah waktu yang lama, Audrey Han membuka matanya lagi, dan sosok Golden Ye sudah hilang. Meskipun dia tahu ini adalah hasilnya, Audrey Han benar-benar kecewa melihat dia tidak berdiri di depan matanya. Kakinya melemah dan Audrey Han merasa sedikit tidak dapat berdiri, kemudian dia bersandar pada dinding dan duduk perlahan. Lantai yang dingin terasa menusuk pada saat ini, membuatnya tidak bisa duduk diam, mungkin karena keadaan pikirannya. Audrey Han dengan cepat memikirkan sesuatu dan bangkit dan turun. Lantai bawah juga kosong, hanya tersisa sepiring buah di atas meja. Audrey Han berdiri dan membeku beberapa saat sebelum bereaksi. Glenn ada di mana? Audrey Han tidak terlalu memikirkannya, dan bergegas ke atas untuk mencari Glenn, tetapi setelah lama mencari, dia tidak melihat sosok Glenn, dan suaranya membuat Gita datang. Ada apa denganmu? Ketika dia melihat Gita, Audrey Han langsung bergegas bertanya. Apa kamu ada melihat Glenn? Apakah dia ada di tempatmu? Apa maksudmu? Gita menatapnya dengan bingung. Glenn, bukannya dia ada di bawah? Kok kamu? Setelah bicara setengah, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Audrey Han dengan tidak percaya. Apa jangan-jangan? Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan kemudian menatap Audrey Han yang berada di depannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menurunkan tangannya. Audrey, Glenn. Audrey Han berdiri di sana dan tersenyum pahit. Mungkin dia dibawa pergi oleh ayahnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu membawanya kembali? Atau, aku akan menelpon kakakmu sekarang. Setelah berbicara, Gita segera mengeluarkan ponsel, tapi dia segera dihentikan oleh Audrey Han. Jangan telepon. Dia sendiri sangat marah. Jika dia memanggil Audrey Han saat ini, apa yang akan Golden Ye pikir terhadapnya? Bersambung.